iMessage. Apakah itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sedang menghadiri sebuah acara atau Anda sedang rapat, lalu kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengutarakan pendapatnya dan teman-temannya nggak setuju. Ketika teman-temannya tidak menyetujui apa yang dia kemukakan, langsung ia mukanya marah dan kemudian meninggalkan tempat tersebut. Nah, seringkali bagian ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja, ketika kita berada dalam sebuah rumah tangga, ketika kita melayani, bahkan kita tidak mampu untuk mengembangkan komunikasi asertif. Lalu ketika ada bagian-bagian yang mengecewakan hidup kita, mengecewakan hati kita, yang tidak berkenan dalam diri kita, lalu kemudian kita tiba-tiba mengemukakan sikap yang tidak baik, sikap yang bikin kaget banyak orang, sikap yang kemudian tidak terpuji. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, komunikasi asertif adalah sebuah gaya komunikasi di mana seseorang selalu berupaya untuk menghargai orang lain seutuhnya, menghormati hak-hak orang lain, tapi di sisi lain ia juga tidak pernah melupakan hak-hak yang ada pada dirinya. Jadi menghargai orang lain tidak sama dengan kemudian mengorbankan hak kita. Tetapi komunikasi asertif adalah sebuah gaya komunikasi di mana kedua belah pihak atau setiap orang yang berada dalam sebuah pertemuan benar-benar dihargai. Tapi kalau tiba-tiba meninggalkan ruangan dengan muka yang kesel, muka yang marah, itu berarti tidak menghargai. Nah, dalam komunikasi asertif, kita diminta untuk melakukan iMessage yang terdiri dari 3 bagian. Ketika kita berkomunikasi, sebaiknya menggunakan bagian itu. Apa 3 bagian tersebut? Bagian pertama adalah I think, I feel, dan I need. Daripada marah-marah gak jelas, daripada mengemukakan pendapat dengan muka kesal, daripada bersikap tiba-tiba meninggalkan ruangan, lebih baik ketika ada bagian yang kita merasa gak nyaman, ada bagian yang menurut kita itu tidak tepat, pakailah iMessage ini. I think, I feel, I need. Saya pikir, saya rasa, saya perlu. Misalnya, dalam sebuah situasi di mana saya diminta untuk mengisi dalam sebuah acara pertemuan orang tua, diminta untuk menyanyi bersama dengan anak. Saya merasa bahwa itu bagian dari ketidaknyamanan saya. Tapi bukan kemudian saya meresponnya dengan amarah lalu meninggalkan tempat tersebut. Tetapi komunikasi asertif mendorong kita untuk meresponnya dengan 3 hal tadi. Saya berpikir bahwa saya kurang mampu dalam hal menyanyi. Lalu kemukakan juga perasaan kita, deskripsikan secara jelas. Saya merasa kalau saya nyanyi itu, saya kemudian menjadi tegang. Nanti saya khawatir gak jadi berkat loh. Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya merasa. Lalu kemudian, I need. Berikanlah penjelasan apa yang kita butuhkan. Saya butuh dibantu mencari solusinya. Bagaimana nih? Di satu sisi saya merasa gak nyaman kalau harus menyanyi di depan banyak orang, tetapi di sisi lain saya juga buntu nih, gak bisa memikir apa yang harus saya kerjakan. Oleh karena itu saya perlu dibantu untuk mencari solusinya. Nah, saudara-saudara, I think, I feel, I need, ini menjadi bagian yang harus kita kembangkan dan biasakan dalam hidup sehari-hari.
Untuk menghindari apa sih? Untuk menghindari keretakan dalam relasi. Supaya relasi kita tetap terjalin dengan baik, maka kembangkanlah komunikasi asertif dengan I message, I think, I feel, I need. Kiranya Kristus memampukan kita semua.